Mengapa karakter lebih sulit dibangun daripada prestasi? Ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Ketika seseorang meninggal dunia, apa yang lebih sering dikenang oleh orang lain? Apakah nilai rapornya? Apakah jumlah pengikut media sosialnya? Apakah jabatan yang pernah dimilikinya? Ataukah cara ia memperlakukan orang lain? Cara ia berbicara? Cara ia membantu? Cara ia bersikap ketika memiliki kekuasaan? Cara ia bertindak ketika tidak ada yang melihat? Kita hidup di zaman yang sangat menghargai pencapaian. Tidak ada yang salah dengan prestasi. Prestasi penting, pendidikan penting, keahlian penting, kerja keras juga penting. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu karakter. Karakter tidak selalu terlihat. Karakter tidak selalu mendapatkan tepuk tangan. Karakter tidak selalu membuat seseorang viral. Namun karakter seringkali menentukan apakah keberhasilan yang dimiliki seseorang akan membawa manfaat atau justru masalah. David Brooks dalam bukunya The Road to Character menjelaskan bahwa masyarakat modern sering lebih fokus membangun apa yang disebut sebagai resume, virtues atau kualitas yang membuat seseorang terlihat berhasil di atas kertas, dibandingkan ulagi virtue, yaitu kualitas yang membuat seseorang dikenang sebagai manusia yang baik. Karena itulah, dalam video ini kita akan membahas mengapa karakter lebih sulit dibangun daripada prestasi dan mengapa karakter justru menjadi salah satu investasi terpenting dalam kehidupan. Bagian 1. Prestasi dan karakter adalah dua hal yang berbeda. Bayangkan ada dua orang. Orang pertama sangat cerdas, prestasinya tinggi, kemampuannya luar biasa. Namun, ia mudah meremehkan orang lain, sulit menerima kritik, sering mengabaikan tanggung jawab. Orang kedua mungkin tidak selalu menjadi yang terbaik, tetapi ia jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, menghargai orang lain. Jika suatu hari kamu harus bekerja sama dengan salah satu dari mereka selama bertahun-tahun, siapa yang akan kamu pilih? Sebagian besar orang akan memilih orang kedua. Mengapa? Karena dalam hubungan jangka panjang, karakter seringkali lebih menentukan daripada kemampuan. Kemampuan membuat seseorang diterima. Karakter membuat seseorang dipertahankan. Kemampuan membuka pintu. Karakter menentukan apakah pintu itu tetap terbuka. Bagian 2. Mengapa membangun karakter jauh lebih sulit? Belajar matematika bisa dilakukan dalam beberapa jam. Belajar menggunakan aplikasi baru bisa dilakukan dalam beberapa hari. Meningkatkan keterampilan tertentu bisa dilakukan dalam beberapa bulan. Tetapi bagaimana dengan kejujuran? Bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan kerendahan hati? Bagaimana dengan tanggung jawab? Tidak ada kursus 2 jam yang bisa langsung membuat seseorang memiliki karakter kuat. Karakter terbentuk melalui ribuan keputusan kecil. Ketika kita memilih berkata jujur, padahal berisiko. Ketika kita memilih mengakui kesalahan, ketika kita memilih tetap berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat, ketika kita memilih bertanggung jawab atas konsekuensi tindakan kita. Karakter tidak dibangun dalam satu hari. Karakter dibangun sedikit demi sedikit. Dan justru karena prosesnya panjang, banyak orang lebih fokus mengejar sesuatu yang hasilnya terlihat cepat. Bagian 3. Dunia sering menguji karakter ketika tidak ada yang melihat. Banyak orang mampu berbuat baik ketika diperhatikan. Banyak orang mampu disiplin ketika diawasi. Banyak orang mampu bekerja keras ketika ada penghargaan. Tetapi karakter diuji ketika semua itu tidak ada. Ketika tidak ada guru yang mengawasi, ketika tidak ada atasan yang memperhatikan, ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada penghargaan. Pertanyaannya bukan apakah saya tetap terlihat baik, pertanyaannya adalah apakah saya tetap melakukan hal yang benar. Inilah yang membuat karakter begitu penting, karena karakter berkaitan dengan siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa yang ingin kita tampilkan di hadapan orang lain. Bagian 4. Penelitian modern tentang karakter. Penelitian psikologi
Dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai kekuatan karakter memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan positif remaja dan dewasa muda. Karakter yang baik tidak hanya berkaitan dengan moralitas, tetapi juga dengan identitas diri, motivasi, dan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bermakna. Menariknya, para peneliti menemukan bahwa karakter bukan sesuatu yang sepenuhnya bawaan lahir. Karakter dapat berkembang. Karakter dapat dilatih, karakter dapat diperkuat melalui pengalaman dan kebiasaan sehari-hari. Artinya, tidak ada kata terlambat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan hari ini. Bagian 5. Mengapa orang berkarakter tidak selalu menjadi yang tercepat di media sosial? Kita sering melihat hasil, jarang melihat proses. Kita melihat keberhasilan, jarang melihat perjuangan. Akibatnya, banyak orang merasa bahwa hidup adalah perlombaan untuk menjadi yang paling cepat. Padahal, kehidupan bukan hanya tentang kecepatan. Kehidupan juga tentang arah. Apa gunanya berlari sangat cepat jika arahnya salah? Apa gunanya mencapai puncak jika harus mengorbankan kejujuran? Apa gunanya mendapatkan banyak hal jika kehilangan kepercayaan orang lain? Karakter membantu seseorang menjaga arah. Prestasi membantu seseorang bergerak maju. Keduanya penting, tetapi tanpa karakter, prestasi bisa kehilangan makna. Bagian 6. Ketekunan adalah bagian dari karakter. Psikolog Angela Duckworth memperkenalkan konsep yang dikenal sebagai grit. Grit adalah kombinasi antara ketekunan dan komitmen jangka panjang terhadap tujuan yang bermakna. Duckworth menemukan bahwa keberhasilan seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh bakat, tetapi juga oleh kemampuan seseorang untuk tetap bertahan ketika menghadapi kesulitan. Perhatikan baik-baik, bukan berarti bakat tidak penting, bukan berarti kecerdasan tidak penting, tetapi ada kualitas lain yang juga sangat penting, yaitu kemampuan untuk terus melangkah ketika keadaan tidak mudah, tetap belajar ketika hasil belum terlihat, tetap mencoba ketika mengalami kegagalan, tetap berusaha ketika orang lain menyerah. Bagian 7. Karakter dibangun melalui kebiasaan kecil. Seringkali kita membayangkan karakter sebagai sesuatu yang besar, padahal karakter justru dibentuk oleh hal-hal kecil. Datang tepat waktu, mengucapkan terima kasih, mengakui kesalahan, menepati janji, menghormati orang lain. Kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali perlahan menjadi bagian dari diri kita, dan pada akhirnya membentuk karakter, sama seperti sebuah bangunan yang tersusun dari ribuan batu bata. Karakter tersusun dari ribuan tindakan kecil yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain. Bagian 8. Pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Ketika masih muda, banyak orang bertanya, apa yang ingin saya capai? Pertanyaan itu penting, tetapi ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting, karena suatu hari nanti prestasi mungkin berubah, jabatan mungkin berakhir, popularitas mungkin hilang, tetapi karakter akan tetap melekat pada diri kita. Dapat disimpulkan, hidup di dunia yang sering mengukur manusia berdasarkan apa yang dimilikinya. Namun, kehidupan yang baik tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan juga oleh siapa diri kita sebenarnya. Membangun prestasi memang penting. Belajar dengan sanggup-sangga penting. Mengembangkan kemampuan juga penting. Tetapi jangan lupakan satu hal yang mungkin tidak selalu terlihat, namun akan selalu dibutuhkan. Karakter. Karena pada akhirnya orang mungkin akan lupa berapa nilai yang pernah kita dapatkan. Orang mungkin akan lupa berapa banyak pencapaian yang pernah kita raih. Tetapi orang akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menjalani hidup. Dan mungkin itulah alasan mengapa karakter lebih sulit dibangun daripada prestasi. Namun, juga menjadi salah satu hal paling berharga yang dapat dimiliki seseorang.